Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam dan sehat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yang artinya wasari'u, cepat-cepatlah, bergegaslah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasabiqu, berlomba-lombalah. Sabiq itu artinya apa? Musabaqah, perlombaan. Wasabiqu artinya berlomba-lombalah. Wasari'u sur'ah, cepat-cepatlah, bergegaslah, jangan menunda. Ila maghfiratin min rabbikum, untuk segera memohon ampun kepada Tuhan kalian, dan surganya Allah seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa surganya Allah? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Pernah kita terangkan manfaat daripada ketakwaan, dan juga pernah kita terangkan bahwa takwa ini adalah wasilah kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Namun siapakah orang-orang yang bertakwa itu yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama kata Allah ciri orang yang bertakwa, di sini Allah sebutkan 4. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang dermawan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang ahli sedekah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang bertakwa sadar
bahwa harta yang dia miliki tidak akan dibawa mati. Orang yang bertakwa mengetahui bahwa harta yang dia sedekahkan itulah yang akan menjadi tabungannya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, harus menjadi orang yang bertakwa. Cirinya adalah orang yang dermawan, orang yang mau menafkahkan hartanya, baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Jadi bukan hanya menafkahkan hartanya di saat lapang saja, di saat sempit pun dia selalu menafkahkan hartanya. Istiqamah dalam bersedekah, istiqamah dalam menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling berat itu menafkahkan harta di saat kita sedang sulit, betul ya? Kalau lapang mah wajar, banyak uang. Nah, uang 1 miliar dinafkahkan hartanya 100 juta enggak terasa. Tapi di saat kita sedang membutuhkan, di saat rezeki kita sedang sempit dan kita sedang membutuhkan harta, kemudian kita menafkahkan hartanya, itu yang lebih dahsyat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, banyaklah kita menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah kita bersedekah, karena sedekah itu satu-satunya harta yang akan menjadi peninggalan kita, yang akan menjadi tabungan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta yang dibawa mati itu adalah yang kita sedekahkan. Rasul selalu mengingatkan kepada kita, yaqulu ibnu Adam mali mali mali. Anak Adam selalu mengatakan, ini hartaku, itu hartaku, hartaku banyak dan hartaku di mana-mana. Wa hallaka ya ibna Adam min malik illa ma akalta fa afnait wa labista fa ablait wa tasaddaqta fa amdait. Wahai anak Adam, kalian itu tak memiliki apa-apa, semua harta adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Harta yang kita miliki ini milik Allah, Pak, dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada orang yang mati bawa harta. Pernahkah kita melihat orang mati kemudian dititipkan ATM? Pernahkah orang mati itu kemudian hartanya dikumpulkan, dimasukkan tas, kemudian dikuburkan dengan orang yang mati? Nggak ada. Bahkan maaf, orang yang mati itu ketika dia punya harta, dia mendapatkan 2 musibah. Hati-hati, kalau kita punya harta kemudian kita meninggal, kita mendapatkan 2 musibah. Musibah yang pertama, ketika kita mati dan kita memiliki harta yang banyak, musibah yang pertama di saat kita mati, orang lain yang menikmati. Bertahun-tahun kita mengumpulkan harta, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun kita mengumpulkan harta, di saat kita mati harta kita tidak dibawa, tapi orang lain yang menikmati. Itu musibah yang pertama. Musibah yang kedua yang lebih besar lagi, di saat orang lain yang menikmati harta kita, tapi siapa yang dipertanggungjawabkan terhadap harta itu? Kita yang dipertanggungjawabkan terhadap harta itu, padahal orang lain yang menikmati. Ini musibah yang paling besar. Maka oleh sebab itu, nafkahkan harta kita di jalan Allah, banyak kita bersedekah, karena sedekah itulah yang akan menjadi tabungan kita untuk menghadap kepada Allah. Kita mati tak bawa apa-apa, kata Rasulullah. Harta yang kita miliki di saat kita hidup adalah milik Allah, hakikatnya cuma dititipkan kepada kita. Tapi Allah jadikan dari harta yang kita miliki, yang menjadi milik kita adalah 3. Ma'akalt, yang kita makan, Pak. Walabis, yang kita pakai. Watasaddaq, yang kita sedekahkan. Jadi yang Allah jadikan milik kita itu cuma 3. Yang kita makan yang pertama, yang kedua yang kita pakai, kemudian yang ketiga yang kita sedekahkan. Tapi ingat, kata Rasulullah, ma akalta fa'afnait, yang kita makan hasilnya apa? Yang kita makan hasilnya apa? Kotoran. Mau makan enak, mau makannya mahal, tetap hasilnya sama, warnanya itu aja.
Nih yang pertama yang Allah jadikan milik kita adalah apa yang kita makan, tapi fa'afnait, yang kita makan akan menjadi kotoran. Yang kedua kata Rasulullah, walabis, yang kau pakai Allah jadikan adalah milik kalian, tapi ingat yang kau pakai akan menjadi usang. Tapi yang ketiga ini kata Rasulullah, watasaddaqta fa'amdait, yang kau sedekahkan itulah yang akan menjadi tabunganmu untuk menghadap kepada Allah. Jadi yang tersisa dari harta yang kita miliki di saat kita mati, yang kita bawa adalah apa yang kita sedekahkan. Tadi yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita pakai akan menjadi usang, tapi yang ketiga yang kita sedekahkan akan menjadi tabungan kita untuk menghadap kepada Allah. Maka banyak bersedekah agar kita termasuk golongan orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa uiddat lil muttaqin, surganya Allah diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita terangkan bahwa takwa itu manfaatnya apa? Untuk kita. Kita sedekah manfaatnya untuk siapa? Untuk kita, Pak. Bukan untuk orang lain. Man 'amila salihan falinafsih. Barang siapa yang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Kita sedekah bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, karena sedekah itulah yang akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah. Bersedekahlah kata Rasulullah, walaupun dengan 1 biji kurma, karena sedekah bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang terhindar daripada azab api nerakanya Allah karena sedekahnya. Dan bukan hanya kita mendapatkan pahala akhirat, dunia pun kita akan diberikan manfaat daripada sedekah kita. As-sadaqah, sedekah itu kata Rasulullah apa? Tadfa'ul bala, bisa menolak bala. Tasaddaqu kata Rasulullah, banyaklah kita bersedekah kata Rasulullah, karena sedekah itu bisa menutup sab'ina baban minassu, 70 pintu keburukan daripada sedekah kita. Jadi kalau kita sedekah, insya Allah 70 pintu keburukan itu ditutup oleh Allah. Saudara-saudara kita yang sakit banyak bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Tasaddaqu kata Rasulullah, karena sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Tadawu bis sadaqah, jadikanlah sedekah menjadi obat kalian. Ini manfaatnya. Kita pernah terangkan manfaat-manfaat daripada ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyuruh kita kepada orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang mau menafkahkan hartanya, orang yang banyak bersedekah, bukan di saat lapang saja, tapi juga di saat sempit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini ciri yang pertama. Orang yang bertakwa adalah orang yang menafkahkan hartanya baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Dalam artian orang bertakwa itu adalah orang yang dermawan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, orang yang bertakwa cirinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal kadhiminal ghaid. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Maka dalam satu hadis Rasul mengatakan, laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang kuat di antara kalian bukan pegulat, bukan jawara, bukan pendekar, tapi orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Ada satu sahabat datang kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta agar dinasihati. Ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku, berikan pesan, nasihati aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Orang itu berkata lagi, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku, pesan, nasihat. Apa kata Rasulullah yang kedua kali? La taghdab,
Jangan cepat marah, tahan amarahmu. 3 kali orang ini bertanya, ya Rasulullah, ausini, wasiyati aku ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, berikan pesan kepadaku ya Rasulullah. 3 kali Rasul menjawab, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, tahan amarahmu. Karena orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan amarah, dan orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang cepat marah. Kenapa orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, dan orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa menahan amarahnya? Karena orang yang tidak bisa menahan amarahnya ini mudah ditaklukkan, ditundukkan oleh syaitan. Karena orang yang cepat marah itu adalah budak-budak setan. Yang sulit dikalahkan oleh setan itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Jangan jadi kita menjadi budak-budak setan sehingga kita cepat marah. Ada satu kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sedang duduk, tiba-tiba ada orang yang datang mencaci maki Abu Bakar. Ketika orang itu mencaci maki Abu Bakar diam, tidak meladeni orang itu. Rasul tersenyum. Ketika Abu Bakar melihat Rasul tersenyum, mulai marah tuh Abu Bakar. Bukan marah karena senyum Rasulullah, marah sama orang tadi, keterlaluan. Ini sudah saya diamkan, tapi dia masih mencaci memaki Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun membalas cacian makian itu. Ya sebandinglah. Di saat Abu Bakar mulai untuk membalas cacian makian, Rasulullah diam, berdiri, meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah meninggalkannya, maka Abu Bakar As-Siddiq mengikuti Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, di saat ada orang yang mencaci makiku dan aku tidak membalasnya, aku diam, engkau malah tersenyum. Tapi orang ini kan keterlaluan ya Rasulullah, nggak diam-diam, maka aku ingin membalasnya. Tapi di saat aku mulai membalasnya, kau berdiri meninggalkan aku. Adakah yang salah dalam diriku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak wahai Abu Bakar. Saya meninggalkan kamu ini, tahu nggak? Nggak tahu ya Rasulullah. Allah wa Rasuluhu alam. Yang pertama, di saat kau dicaci, di saat kau dimaki, dikata-katai, dihina, kau diam, ketahuilah malaikat membalas cacian makian itu. Bukan kau yang membalas, malaikat. Yang di belakangmu adalah malaikat yang membalaskan cacian makian tadi. Tapi ketahuilah, di saat kau mulai untuk membalas cacian makian itu, malaikat meninggalkanmu dan tempatnya malaikat diduduki oleh iblis. Ketika aku tahu iblis di belakangmu, maka aku berdiri meninggalkanmu. Kenapa? Karena aku tidak ingin duduk berlama-lama dengan iblis. Maka jangan sampai kita dikuasai iblis. Jangan sampai kita dikuasai syaitan. Karena orang yang cepat marah, orang yang pemarah, orang yang tidak bisa menahan amarahnya adalah orang yang akan dijadikan budak-budaknya iblis. Oleh sebabnya Rasul menasihati kita, kalau kita marah itu sedang dikuasai apa? Syaitan. Minimal kita berta'awud, a'udzu billahi minasy syaitan. Setelah berta'awud nggak mempan juga nih, falyatawadda, maka berwudulah kata Rasulullah. Kenapa? Wudu itu dengan apa? Dengan air. Ketahuilah orang yang berwudu itu bisa meredamkan amarah. Kenapa? Karena orang yang sedang marah dikuasai oleh syaitan, dan syaitan ini tercipta dari apa? Api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Maka lihatlah, orang yang marah itu raut mukanya kayak apa? Merah kayak setan. Kesetanan katanya orang marah. Makanya orang marah itu
awwaluhu junun. Awalnya seperti orang gila, seperti orang kesurupan, karena memang kemasukan kerasukan setan. Awaluhu junun wa akhiruhu nadam. Awalnya seperti orang gila, tapi akhirnya dia akan menyesal. Kita kalau sudah kesurupan nggak sadar, Pak. Mobil mewah nggak tahu itu mewah mahalnya. HP mahal nggak peduli dengan HP mahal, betul nggak? Lagi marah dibanting tuh HP. Lagi marah mobil baru keluar dari dealer ditendang penyok, nggak jadi masalah, karena ketika marah kita dikuasai oleh setan. Wa akhiruhun nadam, akhirnya kita akan nyesel. Mobil baru keluar dari dealer, kita lagi emosi sama istri, ditendang mobil penyok, nggak peduli, betul nggak? Tapi ketika setan sudah tidak menguasai diri kita lagi, sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim, nyesel, mobilnya penyok, Pak, baru-baru. HP yang 15 juta, tak peduli kalau lagi marah, dibanting, pecah tuh HP, betul? Tapi setelah sadar, nangis-nangis, ya Allah, beli HP mahal-mahal 15 juta. Kenapa? Karena kita sedang dirasuki oleh setan. Jangan kita menjadi budak-budak setan. Jadilah orang yang paling kuat, kata Rasulullah. Siapa orang yang paling kuat? Adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat di antara kalian bukan pegulat, kata Rasulullah. Orang yang kuat di antara kalian bukan seorang pendekar. Orang yang paling kuat di antara kalian bukan jawara, tapi orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang bisa menahan. Maka kita harus bisa menahan amarah, dan itu ciri orang yang bertakwa, bersabar, bisa menahan diri. Kalau bisa mengalah untuk mendapatkan kemenangan, mengalah untuk menang, kalau bahasa kitanya. Jangan sampai kita ya cepat marah. Ada yang bertanya, Ustadz, saya sudah bertahud, saya sudah berwudu, tapi nggak reda-reda tuh marahnya, ngerendam. Ngerendam di kolam tuh. Ngerendam nggak mempan juga, dicemplungin itu orang. Setannya keberatan ini. Tapi insya Allah, ya ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya sering membuktikan ketika emosi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ambil air wudu, reda. Ini obatnya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, kalau kita sedang berdiri marah, duduk. Kalau sedang duduk kita marah, berbaring. Ya, lawan tuh kemarahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak cepat marah. Orang yang bertakwa adalah bukan orang yang amarah, yang cepat marah, tapi orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Insya Allah kita jadi orang yang bertakwa, sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang bertanya, Ustadz, berarti kita nggak boleh marah-marah? Ada bolehnya marah. Ada satu marah yang diperbolehkan oleh agama kita, adalah marah karena Allah. Kita emang nggak boleh benci, tapi kalau benci karena Allah harus. Kalian harus marah karena Allah, benci karena Allah. Marah karena Allah, melihat kemaksiatan marah, itu marahnya karena Allah. Melihat kemungkaran marah, marahnya karena Allah. Melihat orang yang zalim marah, berarti marahnya karena Allah. Benci karena Allah, iya. Cinta pun harus karena Allah. Marah, benci karena Allah, cinta harus karena Allah. Ya, ini harus dibedakan. Berarti kita jangan jadi orang yang pemarah, orang maksiat nggak boleh marah-marah. Boleh. Rasul kalau sudah dihina agamanya, melihat orang yang melanggar aturan-aturan agama Allah, Rasul marah. Itulah yang disebut marah karena Allah. Jangan dipelintir, nggak boleh marah. Kita berkasih sayang, ya. Kita harus berkasih sayang, mencintai karena Allah, benci karena Allah, marah pun harus karena Allah. Ini kalau orang melihat maksiat nggak marah, ini orang yang tidak punya wala wal bara. Orang tidak punya kecemburuan kepada agama
Allah. Inilah yang akan melemahkan iman seseorang. Satu yang bisa melemahkan iman seseorang adalah orang yang tidak marah ketika melihat kemaksiatan. Tapi hal-hal yang bukan berkenaan tentang agama, menahan diri. Mau marah, nahan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah yang lebih luas daripada langit dan bumi. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya. Orang yang bertakwa adalah orang yang pemaaf. Maka wajar ada satu kisah yang sering kita dengar, orang yang bisa mendapatkan surganya Allah adalah karena pemaaf, yang memaafkan kesalahan saudaranya. Ada satu kisah ketika Rasul duduk dalam satu majlis seperti kita ini, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan, akan datang dari sebelah pintu masjid sana calon penghuni surga. Dilihat para sahabat terkejut Rasul mengucapkan itu. Dilihat tiba-tiba benar ada orang yang masuk dan tampangnya biasa-biasa, Pak. Biasa nih orang. Ya sudahlah. Ya, Rasul yang mengatakan calon penghuni surga. Kemudian hari yang kedua Rasulullah SAW tiba-tiba mengucapkan kalimat yang sama. Akan datang dari pintu sana calon penghuni surga. Kaget sahabat, ini tiba-tiba kok Rasul mengatakan calon penghuni surga. Siapa lagi nih orangnya? Dilihat orangnya itu lagi. Kemudian sampai hari ketiga Rasul mengatakan akan masuk dari pintu sana calon penghuni surga. Dilihat orangnya itu lagi. Penasaran salah satu di antara sahabatnya, ingin tahu apa rahasianya sehingga Rasul tidak main-main mengucapkan 3 kali calon penghuni surga. Diikuti orang itu, diperhatikan ibadahnya, diperhatikan sholatnya, diperhatikan bacaan Qur'annya, zikirnya. Setelah diperhatikan oleh sahabat, ternyata sholatnya biasa-biasa saja, zikirnya biasa-biasa saja, baca Al-Qur'annya enggak banyak seperti sahabat-sahabat yang lain. Tapi kenapa Rasul mengatakan dia calon penghuni surga? Penasaran nih orang. Ditanya, Tuhan maaf, Rasul mengatakan kepadaku, kepada kita semua, engkau adalah calon penghuni surga. Tapi saya perhatikan ibadah-ibadahmu tidak lebih istimewa daripada sahabat-sahabat yang lain. Salatnya enggak sebanyak salat sahabat yang lain. Puasanya enggak sebanyak sahabat yang lain. Bacaan Al-Qur'annya tidak sebanyak sahabat yang lain. Lalu apa yang kau lakukan sehingga Rasul mengatakan engkau calon penghuni surga? Orang itu mengatakan, iya sih, kalau ibadah saya ya enggak sebanyak sahabat yang lain. Salat walaupun dikit ya alhamdulillah istiqomah. Bacaan Quran tidak berjuz-juz. Ya, kalau dibandingkan kita satu hari berapa juz, Pak? Hah? Ada juz melon, juz mangga ya. Saya baca Quran enggak berjuz-juz, tapi alhamdulillah istiqomah. Artinya tidak ada yang istimewa dalam ibadahku, kata orang itu. Tapi ada satu amalan yang selalu aku lakukan setiap malam sebelum aku tidur. Apa itu amalannya? Setiap malam sebelum aku tidur berusaha untuk memaafkan kesalahan saudaraku. Setiap malam sebelum aku tidur mencoba melupakan kesalahan saudaraku. Bukan hanya memaafkan, tapi melupakan kesalahannya. Ada orang yang zalim, aku maafkan karena Allah. Ada orang yang salah kepadaku, yang pernah menyakitiku, aku maafkan karena Allah. Maka sahabat itu meneteskan air mata. Pantas Rasul mengatakan, engkau calon penghuni surga. Karena ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah,
uiddat lil muttaqin siapa? Wal 'afina 'anil nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya. Maka orang yang baik di antara kita, Pak, adalah orang yang mau maaf, minta maaf ketika dia salah. Baik. Orang yang baik di antara kita kalau salah minta maaf. Tapi ada orang yang lebih baik daripada kita, yang paling baik adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang yang salah minta maaf, baik. Tapi ada yang lebih baik daripada ini adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa orang yang mau memaafkan kesalahan yang orang lain adalah orang yang paling baik? Karena yang paling sulit adalah memaafkan, bukan minta maaf. Kalau minta maaf kita wajar, kata kita salah, kita minta maaf, hal yang biasa. Tapi yang paling sulit itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Saya tanya, Pak, kalau ada orang yang zalim sama kita, kalau ada orang yang selalu nyakitin kita, kalau ada orang yang selalu mencaci maki kita, banyak kesalahannya dengan kita, setelah itu orang itu minta maaf kepada kita, maafin nggak? Nah sekarang aja maafin ya, maafin nggak? Orang banyak salahnya sama kita, sering zalim sama kita, bahkan pernah berkhianat kepada kita, pernah merampas harta kita. Pokoknya orang ini banyak salahnya sama kita. Suatu saat orang ini minta maaf kepada kita, kita maafin nggak? Okelah, sekarang memaafkan. Tapi saya tanya, ketika kita memaafkan, mengingat kesalahannya nggak? Masih ingat nggak kesalahannya? Masih kan ya? Oh minta maaf dulu, ingat mau tidur ingat lagi kesalahannya, banyak kesalahannya. Tapi orang-orang yang bertakwa Allah sebutkan wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, dan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang terbaik di antara kita. Kenapa? Karena dia mengamalkan sifat-sifat Allah yang Maha Pemaaf. Allah itu kan Maha Pemaaf. Tapi ketika Allah memaafkan hambanya, Allah ingat nggak kesalahannya? Enggak. Allah tak pernah mengingat-ingat kesalahannya. Allah tak pernah mengingat-ingat dosanya kalau ada orang yang sudah bertobat kepada Allah. Bayangkan, Allah Tuhan kita, kita hambanya, kita banyak salah kepada Allah, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Padahal nikmat, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak dosa yang kita lakukan, tapi di saat kita memohon ampun kepada Allah, di saat kita bertobat kepada Allah, Allah ampuni nggak? Allah pasti mengampuninya. Dan di saat Allah mengampuninya, Allah tidak akan pernah mengingat-ingat kesalahan itu lagi. Maka nanti di hari kiamat ada orang yang di dunia pernah mabuk, pemabuk dia, kemudian dia bertobat, nggak mabuk lagi, nyesel kalau dia mabuk. Nanti di akhirat Allah tak pernah mengungkit-ungkit kesalahannya lagi. Tak akan ditanyakan pemabuk dulu di dunia, ditanya oleh Allah, kenapa dulu kalian mabuk? Orang yang pernah berzina di dunia, kemudian dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, meninggalkan zinahnya, tidak mengulangi untuk berbuat zina. Di akhirat Allah tak akan pernah menanyakan lagi, kenapa kau berzina? Siapapun di antara kita yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, ketika kita bertobat kepada Allah nanti di hari kiamat, Allah tak akan pernah mengungkit-ungkit kesalahan lagi. Tadi, karena Allah itu pemaaf, Allah itu penerima tobat, dan ketika Allah menerima tobat hambanya, Allah tak akan pernah mengungkit-ungkit kesalahannya lagi. Maka jadilah orang yang pemaaf, karena orang yang pemaaf adalah orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa akan dijamin untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul berpesan kepada kita dalam satu wasiat, ya, apa kata Rasulullah? Wa'ti amman haramak, wasilir rahimi amman qata'ak, wa'fu amman zalamak. 3 wasiat Rasul. Yang pertama apa kata Rasulullah? Wa'ti amman haramak, berilah kepada orang yang pelit di antara kalian,
jangan dipeliti lagi orang yang pelit itu. Beri sesuatu kepada orang yang bakhil. Kenapa Rasul berwasiat seperti itu? Beri sesuatu kepada orang yang pelit. Saya tanya Pak, kalau kita punya kawan yang pelit, dipelitin lagi nggak biasanya? Biasanya kan gitu, pelit dia, pelitin lagi kan. Kita punya tetangga pelit, dipelitin lagi nggak? Dipelitin biasanya tuh. Tapi Rasul berwasiat kepada kita, wa'ti amman haramak, beri sesuatu kepada orang yang bakhil di antara kalian. Artinya kalau ada orang yang pelit, jangan kau peliti. Kalau ada orang yang pelit kau peliti, sama-sama kau CS-nya orang pelit. Tapi beri sesuatu kepada orang yang bakhil. Kenapa? Agar pertama kita tidak menjadi orang yang pelit seperti dia. Yang kedua, mudah-mudahan menjadi obat bagi orang yang pelit. Orang pelit dikasih. Berpikir dia, ya Allah, saya dikasih terus, tapi masa iya saya pelit? Berpikir. Tapi ada yang bertanya, Ustadz, kalau orang yang pelit dibaiki, dikasih, tetap pelit, ya sudahlah, memang wataknya begitu. Tapi yang penting kita jangan menjadi orang yang pelit. Itu maksudnya kata Rasulullah, wa'ti amman haramak. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang zalim terhadap kalian. Jadi orang yang pemaaf. Karena orang yang pemaaf ciri orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas tadi. Wa'fu 'amman zalamak. Kalau ada orang yang zalim kepadamu, ketika dia datang meminta maaf kepadamu, maafkan sudah. Lupakan kesalahannya. Kecuali orang yang zalim sama kita, ya wajar. Kalau dia nggak minta maaf, kita tidak memaafkan, wajar, kita manusia biasa kok. Tapi kalau ketika kita memaafkan, itu lebih baik tentunya. Tapi siapapun saudara kita yang meminta maaf, apapun kesalahannya, kezalimannya, kalau dia mengakui kesalahannya, sudah maafkan. Jadi orang yang pemaaf itu enak Pak. Tapi jadi orang yang pendendam itu, hidup kita kan sulit. Iya. Darah tensi kita naik karena dendam, betul nggak? Penyakit datang karena kita pendendam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, jadilah orang yang pemaaf. Siapapun kesalahan saudara kita, apapun kesalahannya, sebesar apapun kesalahannya, ketika saudara kita datang meminta maaf, maafkan kesalahan saudara kita. Dan yang keempat, ciri orang yang bertakwa, kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu apabila melakukan satu perbuatan dosa, kesalahan, kemaksiatan, ini menunjukkan Pak, Allah ingin memberitahukan kepada kita tak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang yang bertakwa pun ada salahnya. Allah katakan tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Jadi orang yang bertakwa pun ada salahnya. Ada pepatah yang sering kita dengar, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan milik Allah. Jangankan sekelas kita manusia biasa, Nabi pun ada salahnya. Nabi pun pernah berbuat salah. Nabi Adam ada salahnya. Semua Nabi ada salahnya. Manusia, makanul khata' wan nisyan, satu-satunya Nabi yang maksum terjaga daripada kesalahan cuma Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi ada salahnya. Kita pernah dengarkan bagaimana riwayat ketika manusia minta syafaat kepada Nabi Adam. Nggak bisa, kata Nabi Adam, aku pernah melakukan satu dosa. Minta syafaat kepada Nabi Ibrahim, nggak bisa, aku pernah 3 kali berdusta.
Datang lagi kepada Nabi Musa, aku nggak bisa. Kenapa? Karena di masa hidupku aku pernah membunuh orang. Walaupun yang dilakukan Nabi ini bukan kesengajaan. Nabi Ibrahim berdusta tadi bukan kesengajaan, tapi punya alasan. Nabi Musa membunuh orang bukan kesengajaan, karena ngedorong bangsa Kipti jatuh mati. Tapi sekecil apapun kesalahan, dipandang oleh orang-orang yang soleh, dipandang oleh orang-orang yang bertakwa, dipandang oleh orang-orang yang beriman, dipandang oleh para nabi dan para rasul, sedikit dosa itu dipandang besar. Makanya perbedaan orang yang bertakwa dengan orang yang fajir, apa bedanya? Orang yang bertakwa itu sedikit dosa dia pandang dosa itu besar di matanya. Yara dhunubahu ka'annahu jabalun yakhsha ayyuqa alai. Orang yang bertakwa melihat sekecil apapun kesalahannya itu seperti gunung yang akan menimpanya. Makanya orang bertakwa itu cepat-cepat bertobat kepada Allah. Wal fajir, tapi orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana melihat dosa, yara dhunubahu ka'annahu dhibabun marra ala anfi. Melihat sebesar apapun dosanya, dia anggap dosanya seperti lalat yang berjalan di depan batang hidungnya, dia tepis begitu mudahnya. Ini bedanya. Makanya orang yang bertakwa apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau dia melakukan satu perbuatan dosa, melakukan perkesalahan, kemaksiatan, dzakarullah, langsung mengingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim, bersegera untuk memohon ampun kepada Allah. Ini ciri orang yang bertakwa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Di saat dia memohon ampun kepada Allah karena dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Di saat memohon ampun dia berazam di dalam hatinya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kalau manusia sekali salah wajarlah manusia. Tapi yang kurang aja nih berkali-kali salah, kali-kali salah. Sekali salah wajar. Manusia tak ada gading yang tak retak. Makanya orang yang bertakwa Allah sebutkan tadi, tidak ada yang sempurna manusia ini. Melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, langsung dia mengingat kepada Allah, langsung dia memohon ampun kepada Allah. Di saat memohon ampun berazam di dalam hatinya, ya Allah, saya nyesel, saya tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kalau kita menilai orang, jangan sekali salah dinilai salah semuanya, enggak adil. Kalau ada orang yang baik, sekali salah jangan ditutup kebaikannya dengan kesalahannya. Kalau kita kan begitu, orangnya baik, sekali salah, salah semua. Berarti nggak adil. Kalau begitu kita orang yang salah terus. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah, sebaik-baiknya para pendosa, wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baiknya orang yang salah ada orang yang bertobat, orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 ciri orang yang bertakwa. Jikalau ada di dalam diri kita, berarti kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa uiddat lil muttaqin, surganya Allah diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang bertakwa. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa, yang pertama apa? Dermawan, mau menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Yang kedua, agar kita menjadi orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Yang ketiga, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, wal afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan saudara kita. Dan yang keempat, orang yang bertakwa tadi Allah katakan tak ada yang sempurna. Orang yang bertakwa pun ada salahnya. Kita manusia, ada salahnya, ada dosanya, ada kemaksiatannya. Tapi orang yang bertakwa di saat dia melakukan kesalahan,
di saat dia melakukan dosa, di saat dia melakukan kemaksiatan, dzakarullah, langsung dia mengingat kepada Allah, langsung dia bertobat kepada Allah, karena dia meyakini tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Di saat dia memohon ampun, walam yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi dosa itu atau berazam di dalam hatinya untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dermawan, kita menjadi orang yang bersabar, kita menjadi orang yang pemaaf, dan menjadi orang yang segera untuk memohon ampun kepada Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa sekali lagi akan mendapatkan surganya Allah seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, saling berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Melihat setiap pekan kita selalu berkumpul di Masjid Al-Amin, sekarang kita sama-sama berada di dalam surganya Allah, bercerita tentang memori-memori kebaikan yang pernah kita lakukan di alam dunia ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita mencontohkan kita bisa memaafkan orang lain. Tapi misalkan gini, bolehkah kita pernah diskusi misalkan, terus orang itu marah-marah sama kita, dimaki-maki kita lah. Terus kita kan ingin memaafkan, tapi namanya manusia biasa kita sering ingat gitu kan. Nah terus kita berusaha untuk daripada kita mengulangi diskusi seperti itu dan akhirnya berujung tidak enak, Ustaz, kita nggak mau diskusi seperti itu lagi misalnya, atau kita menghindari orang tersebut untuk diskusi hal yang bisa menjurus ke sana lagi. Itu seperti apa cara pendapat? Kalau diskusi itu bukan debat, beda debat, beda Kalau diskusi itu kan untuk mencari solusi, ya, untuk mencarikan solusi, bukan berdebat. Itu namanya debat, bukan diskusi. Ujungnya berdebat. Ya, ujung-ujungnya berdebat. Kalau ada perdebatan, kita hindari perdebatan itu. Kalaupun orang itu mendebat kita, wajadilhum billati hiya ahsan, maka debatlah dengan cara yang baik. Dia ngotot, kita tenang sajalah. Jangan terbawa karena di dalam perdebatan itu setan paling banyak, itu tempatnya setan. Maka di saat berdebat, ya kita enjoy saja. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran, seperti kita berdakwah. Adapun dia mau mendengarkan dakwah kita, ya monggo. Kalau tidak, ya bukan urusan kita. Karena kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain, dan kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Wilayah hidayah adalah wilayah Allah. Karena kalau berdebat itu kan kadang-kadang memaksakan. Tapi jadilah perdebatan itu ada hikmah di dalamnya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Dia ngotot-ngotot, tenang saja kita. Yang penting, ya, makanya kalau orang yang debat nggak tenang, emosi, akhirnya kebawa kemana-mana. Ya, kebenarannya rancu nanti. Tapi kalau kita tujuannya tadi menyampaikan, meluruskan orang, ya insya Allah Allah akan menolong kita, dan Allah akan selalu memudahkan jalan kita. Jadi kalau ada perdebatan, ya wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, debatlah dengan cara yang baik. Dia emosi, tenang saja, berarti dia yang kerasukan setan. Jangan sampai kita kerasukan setan. Maka kalau ada orang yang marah, hadapi dengan ketenangan. Karena orang yang marah itu kan setan api. Api itu jangan dihadapi dengan api, akan membara. Api itu harus dihadapi dengan air, ketenangan tadi. Tapi kita masih ingat kayak gitu, apa kita belum memaafkan? Berarti kita waktu itunya emosi. Debat, sama-sama debat emosi. Yang penting kita kan tujuannya dakwah. Debat itu tujuannya kalau memang ada yang mendebat kita. Contoh misalnya, orang Nasrani sering mendebat kita tentang Nabi Isa. Isa itu anak Tuhan dan lain sebagainya. Kita nggak usah emosi. Kita sudah menerangkan, meluruskan kesalahan-kesalahan mereka. Saya pernah debat dengan pendeta, malah pendetanya yang emosi sama saya. Ya, karena saya nggak emosi. Saya terangkan
sejarah-sejarahnya Nabi Isa. Nabi Isa ini bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi Nabi Isa adalah Nabi. Nabi Isa di dalam kitab Injil yang mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Saya terangkan begitu, malah dia yang emosi. Ya, makanya tadi wajadilhum billati hiya ahsan, cidallah, debatlah mereka dengan cara yang baik. Yang penting tujuan kita untuk meluruskan, ya bukan untuk memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Sama kita mengajak orang bermaksiat itu marah-marah, kitanya jangan marah agar pahalanya tidak hilang. Ya, kita ngajak orang bertobat kepada Allah, yang kita ajak marah-marah, ya itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah meluruskan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang yang lagi ngetren yang oke kamu sekarang saya maafkan tapi proses hukum tetap berjalan, itu termasuk orang baik atau bukan? Iya, karena kita di negara hukum, adanya hukum itu biar jerah. Ya, adanya hukum itu biar jerah, biar ditegakkan. Kalau begitu nanti orang minta maaf, habis nyuri minta maaf lagi, menyuri minta maaf, kapan dihukumnya dia? Ya, orang yang melanggar aturan minta maaf, kemudian melanggar lagi minta maaf lagi. Ya, ada proses hukum itu. Ini adalah sebagai kafarat dosanya. Misalnya dalam Islam ada orang yang mencuri dipotong tangan misalnya, ya kan? Ya, dipotong tangannya. Ya, dengan apa? Dengan lewat pengadilan, mahkamah, dan syarat-syarat alasan dia kenapa mencuri, sudah dia orang kaya ternyata tetap mencuri, maka dipotong tangan, nggak ada kata maaf. Kalau masalah menegakkan hukum, tapi sebagai manusia kita memaafkan. Ya, memaafkan harus, tapi proses hukum tetap berjalan untuk agar manusia ini jerak terhadap perbuatannya. Sama, maaf kalau misalnya kita lewat terobos lampu merah kemudian ditangkap polisi, ya kena denda. Ya, apakah cukup kita mengatakan Pak Polisi maaf ya, maafin saya nggak ngulangin lagi? Tetap ada proses hukum. Polisinya mengatakan ya dimaafkan, tapi tetap ada hukumannya. Hukuman inilah untuk menjadikan orang jerak agar tidak melakukan kesalahan lagi. Dan di dalam Islam begitu. Nah, kecuali hukum qisas. Hukum qisas bisa, karena hukum qisas ini kan ya membunuh, ya membunuh dibunuh, ya karena hukum qisas ini alasannya keluarga yang terbunuh bisa saja membalas dendam, tidak terima. Maka untuk menghindari itu, jikalau keluarga yang terbunuh tidak rela, tetap harus mendapatkan hukuman, maka hukum qisas harus dijalankan dalam Islam. Tapi jikalau yang keluarga yang terbunuh memaafkan, kata yang keluarga terbunuh adalah ini mah sudah yang terjadi biarlah terjadi, memaafkan, ya sudah tidak ada hukum qisas, tapi tetap diganti dengan hukum diyat, membayar denda. Jadi tetap proses hukum ada. Itu adalah had hukuman, ya harus ditegakkan. Tapi memaafkan tetap harus memaafkan. Iya. Apakah mungkin jika kita beranggapan bahwa ini semua adalah ujian bagi kita dan ini mungkin merupakan takdir kita dapat tentu dari Allah supaya kita diuji agar memaafkan, sehingga tidak terlalu dendam aku itu kan? Iya. Makanya kan Allah katakan tadi, banyak hikmah untuk memaafkan agar tidak ada dendam, untuk membersihkan hati kita dari kebencian. Itu adalah manfaat-manfaat daripada kita memaafkan kesalahan orang lain. Tetap kita di dunia itu diuji oleh Allah. Semua adalah ujian. Karena dunia itu adalah makanul imtihan, tempat di mana kita diuji oleh Allah. Sama seperti saya katakan, Allah mengharamkan kita makan babi, tapi Allah masih menciptakan babi. Kenapa? Untuk apa? Ujian untuk kita.
Ada 6 menit lagi, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Kalau menghina Nabi kita kan itu masalahnya masalah akidah. Rasul dihina dirinya nggak marah, ya pemaaf. Tapi kalau sudah agama Allah, Allah yang dihina, merendahkan tentang syariat agama Allah, Rasul marah. Jadi jangan dipelintir juga. Rasul itu pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Ketika dihina nggak marah, dirinya yang dihina. Tapi kalau syai'un an maharimillah, sesuatu yang tentang hukum-hukum agama Allah, syariat Allah, agama Allah, itu Rasul marah. Ya, kalau Rasul dihina, kemarin kita bahas kan. Rasul dihina marah, kenapa? Karena kita cinta, dan mencintai Rasul itu harus lebih daripada mencintai segalanya. Jangankan kita, Umar bin Al-Khattab pernah marah nggak ketika Rasul dikatakan kau tidak adil? Marah, mengunuskan pedangnya, izinkan saya membunuh orang munafik itu ya Rasul. Kata Rasul, jangan. Dia sudah bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Rasul kalau dihina, Umar marah. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasul lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Karena Umar sendiri yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu seperti mencintai diriku sendiri. Kata Rasulullah, berarti kau belum mencintaiku ya Umar. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa mencintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, cintailah aku lebih daripada mencintai dirimu. Maka Umar pun mengatakan, demi Allah, hari ini, mulai hari ini aku mencintaimu lebih daripada mencintai diriku sendiri. Kemudian Rasul mengatakan, berarti kau sudah mencintaiku. Mencintai Rasul lebih daripada mencintai istri kita. Sekarang saya tanya, kita punya istri dihina, dicaci, dimaki, marah nggak? Marah kalau kita cinta sama istri. Maka begitu apalagi cinta kita kepada Rasul yang lebih daripada istri kita. Wajar kalau kita marah ketika Rasul dihina. Nama kita dihina, boleh kita sabar. Tapi kalau sudah menghina orang yang kita cintai, menghina Allah, menghina Rasul yang kita mencintai lebih daripada segalanya, wajar kita dan harus. Berarti kalau dihina Allah kita nggak marah, ya berarti kita nggak cinta Allah. Karena sekarang banyak mungkin ada kelompok-kelompok muda, nggak usah marah, Rasul kan sudah mulia. Kenapa Rasul dihina kita marah? Udahlah, serahkan saja kepada Allah. Tapi keluarganya dihina, kelompoknya dihina, mungkin ormasnya dihina, nggak terima dia. Kan seperti itu. Ya, tapi ketika Rasul dihina nggak apa-apa, ya kan? Ya, tapi kalau dia punya kelompok dihina, langsung lapor polisi. Ini kan kebalik. Kalau begitu maafkan sajalah saudara kita yang menghina kelompokmu, menghina ormasmu, maafkan sajalah. Kan begitu. Ya, kalau memang ya kita jadi orang yang benar-benar pemaaf, maafkan semuanya. Nah, tapi kenapa kok Rasul dihina dia diam, tapi ormasnya dihina dia marah? Berarti dia lebih cinta ormas daripada cinta kepada Rasul. Ya. Pertanyaan saya, apakah kewajiban kita cukup meminta maaf, sudah gugur kewajiban kita, atau sampai orang itu memaafkan kita baru dosa kita bisa terampuni? Ya. Yang kedua, kalau misalkan kita punya kesalahan pada orang, terus orang yang bersangkutan itu mungkin keburu sudah meninggal sebelum kita minta maaf, atau orang yang bersangkutan itu mungkin kita nggak bisa temukan ada kemungkinan kejat, terus bagaimana solusinya? Ya. Kalau kita berdosa kepada Allah, kesalahan kita kepada Allah cukup 3 tadi. Ya, meninggalkan, tidak mengulangi, menyesali. Tapi ketika kita dosa kita kepada manusia ditambah, meminta ridho daripada orang yang kita zalimi, minta maaf, kembalikan hak dianya. Itu cara kita bertobat ketika kita melakukan dosa dan kesalahan kepada manusia. Kalau ada harta yang dia ambil, kita kembalikan. Ya.
Kalau ada orang yang kita zolimi dengan kata-kata, kita minta maaf. Ya, kalau kita pernah menyakiti langsung di depan matanya, datang minta maaf. Lalu bagaimana kalau dia tidak memaafkan? Kita tetap minta maaf. Jangan dia tidak memaafkan, ya sudahlah, saya kan sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan. Ya, itu berarti kita belum benar-benar minta maaf. Kalau perlu kita cium tangan agar dimaafkan. Agar dimaafkan oleh saudara kita. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan Allah Maha tahu hati kita, ya, Allah yang akan memaafkan kesalahan kita. Dan orang yang tidak memaafkan itulah orang yang pendendam. Makanya tadi, orang yang baik, orang yang salah minta maaf itu baik. Orang yang terbaik, orang yang ketika dimintai maaf dia memaafkan. Orang yang buruk adalah orang yang salah nggak ngaku salah, itu orang yang buruk. Tapi ada orang yang lebih buruk lagi adalah orang yang ketika dimintai maaf tidak memaafkan. Ini kebalikannya. Jadi orang yang baik ketika dia salah minta maaf atas kesalahannya. Ada orang yang lebih baik lagi adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang buruk ketika dia salah tidak mengakui kesalahannya. Tapi ada orang yang lebih buruk lagi ketika dia dimintai maaf tidak memaafkan. Lalu Ustadz, bagaimana kalau kita punya salah sama orang itu sudah tidak ada, nggak ketemu lagi dengan kita? Setiap sholat mohonkan ampunan atas dosa-dosanya. Kalau hartanya diambil bagaimana Pak Ustadz? Hartanya kita ambil, orangnya nggak ketemu. Berapa harta yang kita ambil? Keluarkan, sedekahkan atas nama orang yang kita ambil hartanya, agar pahalanya mengalir kepada dia. Mengambil sikap. Iya, marahnya mengambil sikap. Tadi kalau misalnya sekarang di zaman era kita sekarang ini boikot produknya, sampai dia minta maaf, setelah minta maaf ya cabut. Ya, kita kan untuk biar jerah orang yang melakukan kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Boikot barang-barangnya. Ketika minta maaf cabut boikotnya, kan begitu. Itu tandanya kita memaafkan. Orang dianya nggak minta maaf kita memaafkan gimana? Sampai dia minta maaf baru kita maafkan, kan begitu, karena kita pemaaf. Jadi sebenarnya ini sudah dilakukan oleh negara-negara. Di Mesir fatwanya sudah boikot produk Prancis, ya. Di Emirat, di sana di Uni Emirat Arab juga harus diboikot produk-produk Prancis. Ini negara-negara udah pada. Kenapa? Ini untuk menunjukkan ketegasan. Sampai orang yang menghina Nabi itu minta maaf, kita maafkan, sudah cabut lagi. Ya, karena waktunya sudah habis, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata min kulli bala' wa shifaa'a min kulli da' wa an tahfizana min kulli waba'. Allahumma inna nastawdi'uka aba'ana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ashabina wa dhawi arhamina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.